Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipaul Mahrani dengan NPM 237521128. Saya Intan Nurfianti dengan NPM 237521112. Saya Mejria Putri dengan NPM 2375211. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah teori akuntansi dengan judul materi Akuntansi Perubahan Tingkat Harga. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya Sifaul Maharani. Saya akan menjelaskan materi terkait akuntansi perubahan tingkat harga. Baik, kita lanjut pada slide pertama. Di slide pertama ini menjelaskan bahwa akuntansi berbasis historical cost atau HCA itu mencatat aset dan biaya berdasarkan harga masa lalu ketika transaksi terjadi. Dalam kondisi ekonomi yang stabil, metode ini cukup memadai. Namun, saat inflasi terjadi, harga barang dan jasa itu naik secara signifikan dari waktu ke waktu. Oke, jadi menurut Hendrickson itu terdapat 4 masalah besar. Yang pertama, ada overstate net income atau laba yang terlalu tinggi. Jadi, depresiasi itu dihitung berdasarkan harga beli aset yang sudah lama dan nilainya lebih rendah dari harga pasarnya saat ini. Karena depresiasi yang terlalu kecil, beban tahun berjalan itu menjadi tidak realistis. Akibatnya laba bersih tampak lebih tinggi dari kondisi yang sebenarnya. Ini membuat perusahaan terlihat lebih untung, padahal daya beli keuntungan tersebut lebih rendah. Selanjutnya yang kedua itu ada undervalued asset values atau aset dinilai terlalu rendah. Aset tetap seperti mesin, bangunan, dan kendaraan dicatat dengan harga yang lama. Dalam inflasi, biaya penggantian atau replacement cost ini jauh lebih tinggi daripada nilai buku historisnya. Akibatnya, laporan keuangan memberikan informasi yang tidak relevan untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit. Selanjutnya yang ketiga itu ada distorsi ekuitas. Karena aset tercatat terlalu rendah, maka ekuitas juga terlihat rendah. Hal ini dapat menyebabkan rasio keuangan seperti debt to equity ratio menjadi salah diinterpretasikan, seolah perusahaan memiliki leverage lebih tinggi atau lebih rendah dari kondisi ekonomi yang sebenarnya. Yang keempat itu ada tidak mencerminkan daya beli uang. Uang pada tahun sebelumnya itu tidak setara dengan uang tahun sekarang, tetapi angka-angka historis tetap dicatat dalam nilai nominal yang sama. Hasilnya, laporan keuangan itu tidak mencerminkan daya beli aktual sehingga misleading bagi pengguna laporan. Selanjutnya kita bahas slide yang kedua. Di slide kedua ini kita akan membahas tentang penyebab perubahan harga. Perubahan harga itu terjadi karena faktor ekonomi yang bersumber dari permintaan, penawaran, dan kebijakan moneter. Terdapat 5 faktor utama. Yang pertama, demand pull inflation. Demand pull inflation ini terjadi karena permintaan barang atau jasa lebih tinggi daripada penawarannya. Contohnya itu seperti konsumsinya meningkat akibat kenaikan pendapatan masyarakat. Yang kedua itu ada cost push inflation. Di cost push inflation ini membahas tentang biaya produksinya itu naik. Misalnya itu kayak bahan baku, energi, atau upah. Sehingga produsen menaikkan harga jualnya. Yang ketiga itu ada imported inflation. Imported inflation ini seperti kayak jika Indonesia itu banyak mengimpor barang dan harga impornya naik, maka harga produk domestik itu juga terdorong naik. Oke, yang selanjutnya yang keempat itu ada monetary inflation. Monetary inflation ini disebabkan karena meningkatnya jumlah uang beredar di ekonomi tanpa diikuti kenaikan produksi. Jadi terlalu banyak uang, tapi dia mengejar sedikit barang, sehingga harganya itu bakal naik. Yang terakhir itu ada technological change atau harganya turun. Walaupun faktor yang terakhir ini dia tuh jarang dibahas, tapi perubahan teknologi itu dapat menurunkan harga. Misalnya itu kayak efisiensi produksi di industri elektronik itu membuat harga turun secara bertahap. Jadi dari 5 faktor tadi itu mempengaruhi bagaimana perusahaan itu menilai aset, mencatat biaya produksi, dan menentukan laba. Pada slide ketiga, di slide ketiga ini kita membahas tentang konsep purchasing power atau daya beli uang. Jadi, daya beli itu adalah kemampuan uang untuk membeli suatu barang atau jasa. Jadi, terdapat dua. Jadi, ada inflasi atau uang hilang daya beli, dan yang kedua itu ada deflasi atau uang meningkat daya belinya.
Jadi, di konsep daya beli ini tuh penting karena menjadi dasar bagi metode General Price Level Accounting atau GPLA yang menggunakan indeks seperti IHK atau CPI untuk menyetarakan angka akuntansi dengan nilai daya beli yang sama. Ke slide 4, ini membahas tentang perubahan harga dalam akuntansi, umum versus spesifik. Jadi terdapat dua jenis perubahan harga. Yang pertama itu ada perubahan harga secara umum. Perubahan harga secara umum ini dipengaruhi oleh inflasi nasional. Inflasi nasional ini melahirkan metode CPP atau Current Purchasing Power yang bertujuan untuk menyeragamkan daya beli seluruh angka di laporan keuangan. Oke, yang kedua itu ada perubahan harga secara spesifik. Artinya, harga barang tertentu itu berubah lebih cepat dibandingkan harga umum. Itu melahirkan metode CCA, Current Cost Accounting, yang menggunakan biaya penggantian atau replacement cost spesifik untuk masing-masing asetnya. Jadi perbedaan ini penting karena tidak semua aset itu naik dengan tingkat inflasi yang sama. Kita ngebahas tentang slide kelima, yaitu efek inflasi pada elemen di laporan keuangan. Yang pertama kita akan membahas tentang aset tetap. Jadi di aset tetap ini ada tiga ya. Yang pertama ada nilai buku itu menjadi jauh lebih rendah dari harga pasarnya. Yang kedua, ada depresiasi tidak mencerminkan biaya penggantian. Dan yang ketiga itu ada ROA atau return on asset itu tampak lebih tinggi karena nilai asetnya terlalu kecil. Artinya, laporan itu tampak lebih rendah padahal tidak realistis. Yang kedua, kita membahas tentang persediaan. Jadi di persediaan ini efek inflasinya itu yang pertama itu ada metode FIFO atau first in first out itu menghasilkan laba yang tinggi saat inflasi karena HPP-nya rendah. Yang kedua itu ada LIFO atau left in first out itu memberikan laba lebih realistis karena menggunakan persediaan terbaru sebagai HPP. Yang ketiga itu kita membahas tentang utang dan piutang. Di utang piutang ini, di piutang itu dia daya belinya melemah. Jadi sehingga perusahaan itu dirugikan. Dan yang kedua, di utang itu menjadi lebih murah untuk dibayar di masa inflasi atau gain untuk perusahaan. Terakhir yang keempat itu ada ekuitas. Di ekuitas ini tampak lebih kecil dari nilai ekonomi sebenarnya karena aset itu undervalued. Baik, saya Intan Nurpianti. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai item moneter dan non-moneter. Jadi yang pertama, untuk slide 6, item moneter. Item yang memiliki klaim atau kewajiban atas jumlah uang tetap. Karakteristiknya yang pertama, nilainya tidak berubah dalam nominal, tetapi daya belinya berubah. Dan yang kedua, mengalami monetary gain atau loss. Jadi monetary loss terjadi jika perusahaan memegang banyak kas saat inflasi tinggi. Sebaliknya, banyak utang saat inflasi bisa menguntungkan. Contoh akunnya seperti kas, piutang, utang, pinjaman jangka pendek atau panjang, obligasi, deposito, dan surat berharga pendapatan tetap. Untuk slide 7, item non-moneter, yaitu pos yang nilainya berubah tergantung harga pasar atau nilai wajar. Karakteristiknya yang pertama, tidak mengalami monetary gain atau loss langsung. Yang kedua, wajib dinilai ulang dalam sistem restatement. Jadi item non-moneter adalah aset yang nilainya berubah dengan harga pasar, sehingga perlu disesuaikan agar relevan. Contohnya, untuk akun-akunnya yaitu yang pertama, seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan kantor, persediaan, aset tak berwujud, ekuitas, investasi properti, dan aset biologis. Selanjutnya untuk slide ke-8, yaitu tentang pernyataan kembali, restatement. Jadi di sini, yang pertama ada tujuan restatement, yaitu yang pertama mencerminkan angka dengan daya beli yang sama, lalu menyajikan nilai aset dan ekuitas secara relevan, dan menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar tahun. Dan yang kedua ada dasar standar akuntansi yang diatur oleh IAS 29 tentang Financial Reporting in Hyperinflationary Economies. Restatement dilakukan apabila inflasi kumulatif 3 tahun mencapai atau melebihi 100%. Nilai uang tidak lagi stabil,
dan harga barang berubah sangat cepat. Dan yang ketiga ada apa yang disesuaikan. Yang pertama ada aset non-moneter, lalu ada ekuitas, biaya dan pendapatan historis, depresiasi, dan laba ditahan. Detachment menjaga laporan tetap valid dalam lingkungan hiperinflasi atau inflasi tinggi. Baik, untuk slide ke-9, masih lanjutan dari pernyataan kembali, restatement, yaitu rumus umum restatement, yaitu nilai yang disesuaikan sama dengan nilai historis dikali indeks akhir periode dibagi indeks tahun perolehan. Contohnya, seperti harga aset tahun 2018 100 juta, indeks 2018 90, indeks 2025 150. Jadi, restated value-nya 100 juta dikali 150 dibagi 90 dan mendapatkan hasil 166,7 juta. Penyesuaian ini mengubah nilai lama ke nilai baru yang setara daya beli. Selanjutnya slide 10, yaitu mengenai tingkat harga umum General Price Level Accounting. Di sini yang pertama ada konsep CPP, Current Purchasing Power. Semua angka harus dinilai dalam daya beli yang sama. Menggunakan indeks harga umum seperti CPI, Consumer Price Index, IHK, Indeks Harga Konsumen, Wholesale Price Index. Dan yang kedua ada proses penyesuaian CPP, yaitu identifikasi item non-moneter, sesuaikan dengan indeks harga, hitung monetary gain atau loss, dan konstruksikan kembali laporan keuangan. Lalu yang ketiga ada monetary gain atau loss. Jika perusahaan memiliki lebih banyak liabilitas moneter saat inflasi, yaitu monetary gain, dan jika memiliki lebih banyak aset moneter, monetary loss. Contohnya, seperti inflasi 10%, kas 1 miliar, itu menjadi daya beli. Lalu jika turun 10%, menjadi rugi 100 juta, monetary loss. Contoh ini menunjukkan bagaimana cara mengubah nilai lama supaya sesuai dengan harga sekarang. Oke, kemudian saya Maya Zulia Putri akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai tingkat harga umum. Nah, pada slide ini dijelaskan konsep dasar dari akuntansi tingkat harga umum yang bertujuan untuk menyesuaikan laporan keuangan terhadap perubahan daya beli uang akibat inflasi. Nah, dalam sistem biaya historis, nilai aset, pendapatan, maupun beban dicatat berdasarkan harga pada saat transaksi terjadi, padahal nilai uang berubah dari waktu ke waktu. Nah, agar laporan keuangan tidak bias oleh inflasi, digunakan metode Current Purchasing Power atau CPP yang menyamakan daya beli semua angka laporan keuangan menggunakan indeks harga umum seperti IHK atau CPI. Nah, penyesuaian ini dilakukan dengan mengkonversi nilai historis ke nilai sekarang, sehingga angka yang berasal dari tahun berbeda tetap bisa dibandingkan secara adil. Nah, prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi item non-moneter seperti aset tetap dan ekuitas, lalu menyesuaikannya dengan indeks harga, menghitung keuntungan atau kerugian moneter akibat perubahan daya beli pada item moneter, dan akhirnya menyusun ulang laporan keuangan yang telah disesuaikan. Nah, konsep monetary gain atau loss juga menjadi penting karena menunjukkan bagaimana inflasi dapat menguntungkan perusahaan yang memiliki lebih banyak utang moneter, tetapi merugikan perusahaan yang memegang banyak kas atau piutang. Nah, selain itu, di slide ini juga menampilkan tabel perbandingan metode penyesuaian harga, yaitu CPP, CCA, dan Specific Index, yang masing-masing berbeda dari sisi fokus, tingkat akurasi, dan tingkat kerumitan penerapannya. Selanjutnya yaitu mengenai aplikasi praktis dalam laporan keuangan.
Nah, pada slide ini dijelaskan bagaimana penerapan tingkat harga umum mempengaruhi 3 laporan utama, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, dari sisi neraca, aset non-moneter seperti tanah, mesin, dan bangunan akan meningkat nilainya setelah disesuaikan dengan indeks harga, sehingga ekuitas juga meningkat melalui akun revaluasi surplus. Kenaikan ini membuat posisi keuangan perusahaan lebih realistis karena tidak lagi membandingkan nilai utang saat ini dengan nilai aset masa lalu. Nah, selanjutnya pada laporan laba rugi, penyesuaian inflasi membuat beban seperti harga pokok penjualan dan beban depresiasi meningkat karena perhitungan dilakukan berdasarkan nilai setelah reassessment, bukan nilai lama. Akibatnya, laba perusahaan biasanya turun, tetapi laba tersebut lebih mencerminkan kinerja ekonomi sebenarnya. Nah, sementara itu kalau di laporan arus kas, itu tidak terpengaruh langsung oleh reassessment karena inflasi hanya mempengaruhi angka akuntansi, bukan kas aktual. Namun demikian, perusahaan harus lebih berhati-hati dalam membaca perbedaan antara laba dan arus kas, karena gap antara keduanya biasanya semakin lebar setelah penyesuaian inflasi dilakukan. Nah, slide ini menekankan bahwa meskipun arus kas tetap, pemahaman tentang inflasi tetap penting untuk perhitungan NFV dan pengambilan keputusan investasi. Kemudian analisis kritis. Nah, pada slide ini dijelaskan secara kritis alasan mengapa banyak negara dengan inflasi rendah atau stabil jarang menerapkan tingkat harga umum, serta situasi ketika tingkat harga umum tetap relevan meskipun inflasi tidak tinggi. Nah, negara dengan inflasi rendah biasanya tidak merasakan distorsi besar dari penggunaan biaya historis sehingga biaya, waktu, dan kerumitan untuk melakukan restatement dianggap tidak sebanding dengan manfaatnya. Selain itu, investor dan analis keuangan pada negara maju umumnya telah melakukan penyesuaian inflasi secara mandiri sehingga tidak membutuhkan laporan yang sudah direstat. Nah, dari sisi lain, tingkat harga umum tetap penting untuk industri padat aset seperti pertambangan, energi, dan manufaktur karena perubahan harga aset sangat signifikan dari tahun ke tahun, bahkan ketika inflasi umum relatif rendah. Nah, tingkat harga umum juga relevan untuk perusahaan multinasional yang harus menyiapkan laporan keuangan yang dapat dibandingkan antar negara, serta perusahaan yang beroperasi di sektor dengan volatilitas harga tinggi, sehingga inflasi spesifik industri bisa jauh lebih besar dibandingkan inflasi umum. Dengan kata lain, tingkat harga umum tidak hanya dipengaruhi tingkat inflasi nasional, tetapi juga oleh karakteristik industri dan kebutuhan transparansi antar periode. Kemudian studi kasus. Nah, pada slide yang ini itu memberikan ilustrasi konkret tentang bagaimana proses restatement dilakukan dan bagaimana hasilnya mempengaruhi laporan keuangan. Dalam contoh tersebut, sebuah mesin yang dibeli pada tahun 2019 dengan harga 2 miliar disesuaikan dengan menggunakan indeks harga yaitu IHK 110 pada tahun 2019 dan IHK 160 pada tahun 2025. Nah, ketika nilai historis mesin dikonversi menggunakan rumus restatement, nilai mesin menjadi sekitar 2,91 miliar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mesin tersebut tidak dapat lagi dibeli dengan harga historisnya karena inflasi menyebabkan harga naik secara signifikan. Peningkatan nilai ini juga memberikan dampak akuntansi lanjutan, seperti depresiasi menjadi lebih besar, sehingga beban pada laporan laba rugi naik dan laba menurun. Namun, laporan keuangan justru menjadi lebih akurat karena mencerminkan biaya ekonomi sebenarnya. Nah, selain itu, kenaikan nilai aset membuat solvabilitas perusahaan tampak lebih baik karena aset meningkat, sedangkan utang bernilai sama. Nah, studi kasus ini menggambarkan bahwa restatement bukan sekedar perhitungan ulang angka, melainkan alat untuk meningkatkan kualitas dan kejujuran laporan keuangan. Nah, kemudian kesimpulan dari seluruh materi adalah bahwa inflasi memiliki dampak yang signifikan terhadap akuntansi.
terutama ketika laporan menggunakan angka biaya historis. Nilai inflasi menyebabkan nilai aset tampak lebih rendah dan laba tampak lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Nah, sementara item moneter seperti kas dan piutang kehilangan daya beli jika inflasi meningkat. Untuk mengatasi distorsi ini, restatement dan tingkat harga umum digunakan untuk menyesuaikan seluruh angka dalam laporan keuangan menjadi setara dalam daya beli yang sama. Dengan metode seperti CPP dan CCA, perusahaan dapat menyajikan nilai aset, beban, dan laba yang lebih realistis, sehingga laporan keuangan menjadi lebih dapat dipercaya. Nah, penyesuaian ini sangat penting bagi industri pada saat aset dan perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan harga yang berubah cepat. Nah, pada akhirnya tingkat harga umum membantu perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan, membantu investor membuat keputusan lebih tepat, dan mengurangi risiko kesalahan penilaian akibat penggunaan angka historis yang sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Bu Ina dan teman-teman yang sudah menyaksikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.